وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أمسكوا أثركم الله واسمعوا أجركم الله واسمعوا وأطيعوا الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم كون الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وكلهم على ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yadi liyaqatan ibadihi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita selalu haturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai pagi hari ini sampai besok ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua anak keturunan kita ila yaumil qiyamah juga diakui sebagai umat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga besok masuk surganya Allah bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, berkat nikmat iman, Islam dan ihsan, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis salat dan khutbah Idul Fitri tahun 1444 Hijriah yang insya Allah selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya selaku khotib akan menyampaikan khutbah singkat tentang pentingnya saling memaafkan antar sesama manusia di hari yang fitrah ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Id rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan hari ini
telah kita lewati selama sebulan penuh. Ramadan merupakan bulan yang mulia. Karena waktu tersebut umat Islam diwajibkan berpuasa hingga dianjurkan banyak melakukan amalan-amalan soleh. Segala amalan baik di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sebagai berikut. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kebajikan pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukan pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Hikmah dari bulan Ramadan diantaranya belajar menahan hawa nafsu, bersyukur, dan istiqomah dalam beribadah. Salah satu keistimewaan lainnya dari bulan Ramadan adalah ampunan atas dosa-dosa yang selalu sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Hadis riwayat Abu Hurairah tersebut menjelaskan secara sederhana bahwa setelah berpuasa sebulan penuh, dosa seorang muslim dihapuskan sehingga saat memasuki Idul Fitri ia suci bagaikan kertas putih. Namun dosa-dosa yang dihapuskan itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, lantas bagaimana dosa-dosa kita sesama manusia dengan sekeliling kita? Sebagai makhluk yang memiliki hawa nafsu dan pikiran, manusia pasti tidak luput dari perkataan, perbuatan, atau tingkah laku yang menyakiti sesama, baik kepada keluarga, baik kepada lingkungan atau masyarakat secara umum, teman atau kerabat atau dimanapun. Maka dari itu, sudah selayaknya kita meminta maaf dan menerima maaf dari orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, semoga kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kemenangan ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali berfirman tentang pentingnya saling memaafkan. Salah satunya dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, perintahlah orang-orang pada yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Bahkan dalam surat An-Nur ayat 22 disebutkan bahwa saling memaafkan adalah sesuatu yang penting agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengampuni dosa-dosa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyughfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Id rahimakumullah. Masih banyak dalil yang menjelaskan tentang pentingnya maaf-maafkan sesama muslim, apalagi muslim di Indonesia,
punya momentum khusus yang bisa dimanfaatkan untuk meminta maaf dan menerima maaf dari orang lain, yakni di hari raya Idul Fitri ini. Meminta maaf dan memaafkan seringkali menjadi sesuatu yang sulit dilakukan, apalagi jika perkara antar manusia itu sudah mengambang cukup lama. Di dalamnya bisa saja ada gengsi atau ada semacam gengsi dan lain sebagainya. Si fulan A tidak ingin meminta maaf terlebih dulu, sama halnya dengan si fulan B yang menunggu hanya fulan A untuk meminta maaf dulu. Padahal dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu ciri penduduk surga adalah ia yang tidak pernah memupuk rasa dendam kepada sesama. Diceritakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau pun berkata, akan muncul kepada kalian sekarang seorang penduduk surga. Maka muncullah seorang dari kaum Ansor, jenggotnya masih basah terkena air wudhu, sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kirinya. Tatkala keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti kemarin. Tatkala keesokan harinya lagi, hari yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga mengucapkan perkataan yang sama, dan muncul juga orang dengan kondisi yang sama pula. Tatkala Nabi berdiri lalu pergi, Abdullah bin Amr bin As mengikuti orang tersebut lalu bertanya kepadanya, aku bermasalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahku selama 3 hari. Jika menurutmu aku boleh menginap di rumahmu hingga berlalu 3 hari. Maka orang tersebut menjawab, silahkan hai fulan. Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwa ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Hanya saja ia terjaga di malam hari dan berbolak-balik ke tempat tidur. Maka ia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya bangun untuk sholat subuh. Sahabat Abdullah bertutur, hanya saja itu aku tidak pernah mendengar berucap kecuali kebaikan. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi membelekot ayahku. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sebanyak 3 kali bahwa akan muncul kala itu kepada kami seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang muncul. Maka aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat apa amalanmu yang bisa menjadikan engkau diteladani. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lantas apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga disebut-sebut oleh Nabi Muhammad SAW? Orang itu berkata, tidak ada kecuali amalanku yang kau lihat selama 3 hari. Sahabat Abdullah bertutur, tatkala aku berpaling pergi, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat. Hanya saja ia tidak memiliki perasaan dendam dalam hati kepada seorang muslim siapapun, dan ia tidak pernah mempunyai rasa hasud atau iri kepada sesama muslim siapapun atas kebaikan Allah yang berikan kepada orang yang lain. Abdullah berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang tidak kami mampu. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Suhaib Al-Arbud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih sesuai syarah Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Jadi saling memaafkan adalah sangat ditentukan atau sangat ditekankan kepada kita semua. Apalagi setelah kita selama sebulan belum menjalankan ibadah puasa, sehingga kita nanti akan bisa saling memaafkan, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah lantaran saling memaafkan kepada manusia. Amin ya rabbal alamin.
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah bima amarakum wa tahu amma nahaa wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin wa radhiyallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa adhil man qadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-wala'a wal waba'a wal bala'a wal basya'a wal munkar was suyufa wal mutalibata wasyada'ida wal miha ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi umrina wa barik fi ilmina wa barik fi auladina wa barik fi dhurriyyatina wa barik fi jama'atina ya Allah wa barik fi jama'atina ya Allah masjid al-hidayah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
يا